Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film drama Korea yang berjudul My Chilling Roommate. Sebuah film yang menceritakan kehidupan seorang wanita yang sejak usia 7 tahun dirinya bisa melihat arwah atau roh yang penasaran. Bahkan bisa melihat hantu sekalipun. Hingga di suatu hari si wanita yang belum Mimin sebutkan namanya ini bertemu dengan seorang pria yang baru saja meninggal. Namun si pria tersebut bahkan tidak percaya bila dirinya benar-benar sudah meninggal. Dan bagaimanakah cara si wanita tersebut meyakinkannya? Dan mengapa dari sekian banyak orang hanya dirinya saja yang bisa melihat arwah mereka? So, tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jung Seri. Dirinya saat ini bekerja di salah satu kafe milik temannya yang bernama Yuri. Untuk sejauh ini, Yuri sudah tahu bila Jung Seri bisa melihat arwah atau makhluk halus. Dan inilah alasan Jung Seri mau berteman dengan Yuri. Karena hanya Yuri yang memahaminya. Sementara Jung Seri saat ini sudah tidak lagi memiliki kedua orang tua. Bagi Jung Seri, bisa melihat atau berkomunikasi dengan arwah, dirinya anggap sebagai sebuah karunia. Sudah sepantasnya untuk memberi penjelasan, mengingatkan, atau memberitahukan bila dirinya sudah meninggal. Seperti saat itu ketika seorang pria tengah menunggu seseorang dan telah sepakat bertemu di tempat ini. Namun apa yang dirinya dapat? Wanita yang dirinya tunggu-tunggu bahkan pergi begitu saja. Karena wanita tersebut tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Maka di sini Jung Seri menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Karena ini bukan yang pertama bagi Jung Seri menjelaskan hal yang seperti ini. Untungnya si pria tersebut paham dan menyadari bila dirinya memang benar-benar sudah meninggal. Kemudian di lain waktu, hal serupa pun terjadi kembali. Terlihat saat itu seorang pria yang tampak kebingungan. Untuk sejauh ini dirinya tidak bisa mengingat apapun selain apa yang dirinya lihat sekarang ini. Yakni hanya melihat telah terjadi sebuah kecelakaan. Dan cerita kembali pada sebuah kafe di mana Jung Seri bekerja. Saat itu Jung Seri dirinya tengah bersih-bersih di ruang kafe. Kemudian suasana terasa mencekam dan tiba-tiba saja. Untungnya dengan cepat seseorang berusaha menggagalkan arwah jahat tersebut. Saat itu Jung Seri merasa heran, ternyata ada orang lain yang juga bisa melihat arwah. Namun sesaat kemudian Jung Seri paham bila dirinya bukanlah seorang manusia. Kemudian si pria tersebut memperkenalkan diri bila dirinya bernama Ji Chen. Setelah selesai berkenalan, Jung Seri berusaha menjelaskan apabila Ji Chen untuk saat ini bukan lagi seorang manusia, atau lebih tepatnya sudah meninggal dunia. Sementara Ji Chen mendengar hal ini, dirinya hanya tertawa kecil dan menganggap bila Jung Seri bercandanya kelewatan. Meskipun Jung Seri sudah beberapa kali menjelaskan, namun Ji Chen untuk yang kesekian kalinya juga dirinya membantah dan bersikeras menganggap bila dirinya masih hidup. Kemudian Ji Chen meninggalkan Jung Seri sendirian. Saat itu dengan keyakinannya, Ji Chen berjalan menyusuri trotoar. Kemudian di sini dirinya tidak sengaja menabrak salah satu pejalan kaki. Dan benar saja, si pejalan kaki tersebut bahkan sama sekali tidak merespon dirinya yang telah berteriak minta maaf. Dan cerita kembali lagi pada Jung Seri. Saat itu dirinya tengah bersiap-siap untuk menutup kafenya karena waktu sudah mulai larut malam. Namun tidak lama kemudian Ji Chen kembali lagi. Dan untuk kali ini dirinya membenarkan kata-kata Jung Seri yang sebelumnya dirinya sudah benar mati. Menghadapi kenyataan ini, bahkan Ji Chen berniat untuk ikut bersama Jung Seri pulang. Karena sejauh ini dirinya tidak tahu harus pulang kemana.
Semenjak dirinya dinyatakan meninggal, maka sejak itulah Cichen mengaku dirinya sama sekali tidak ingat apa-apa. Tidak tahu dari keluarga siapa, orang mana, bahkan penyebab dirinya meninggal, Cichen juga sama sekali tidak bisa mengingatnya. Mendengar hal ini, Chung Seri juga kebingungan dan merasa baru pertama kalinya bertemu dengan seseorang yang lupa semuanya setelah meninggal. Karena Chung Seri merasa tidak tega, akhirnya Chung Seri mengajak pulang ke rumah. Namun ini adalah sebuah kesalahan dan mungkin bermasalah untuk Cichen. Saat itu ketika Cichen berniat untuk tidur, namun sebenarnya bukan tidur karena ngantuk atau lelah, namun dirinya lupa atau belum move on dari hidupnya. Selang beberapa saat kemudian, dan ini adalah alam mimpi. Saat itu Cichen berjalan di ketebalan asap, dan tiba-tiba saja sesaat kemudian Cichen terbangun dan mendapati bila dirinya sudah dikerumuni banyak orang. Sebenarnya bukan orang, melainkan arwah-arwah yang juga senasib dengan Cichen, yang berawal dari tidak tahu jalan pulang, tidak tahu harus kemana, dan hanya Chung Seri yang bisa melihat mereka. Yang jelas, mereka semua mengalami seperti apa yang dialami oleh Cichen. Kemudian mereka semua saling memperkenalkan diri pada Cichen. Tidak lama kemudian, mereka semua memandangi Chung Seri dan memujinya. Dialah satu-satunya manusia yang bisa melihat mereka dan juga berjiwa penolong. Tidak lama kemudian, sang nenek bertanya pada Cichen tentang sosok yang diimpikan oleh Cichen. Apabila ini terjadi, maka akan terjadi sesuatu yang buruk pada Cichen menurut sang nenek. Kemudian di hari berikutnya seperti biasa, Chung Seri berangkat ke kafe di mana dirinya bekerja. Kemudian mengajak Cichen keluar untuk melihat keadaan sekitar. Barangkali ada yang bisa diingat oleh Cichen. Namun sejauh ini, Cichen tidak bisa mengingat apapun. Tidak lama kemudian sang nenek tiba-tiba muncul di sana dan memeragakan siklus kehidupan arwah setelah meninggal. Sebenarnya bisa menjadi siapa dan berbuat apa saja dengan cara merasuki seseorang, dan ini adalah salah satu contohnya. Mengetahui hal ini bisa dilakukan pada siapa saja. Saat itu ada pejalan kaki seorang wanita. Cichen berniat untuk mencoba merasukinya. Namun, tiba-tiba Chung Seri melarang Cichen karena dia adalah seorang wanita, yang padahal tidak ada perbedaan, baik pria ataupun wanita, semua juga bisa dirasukinya. Namun Chung Seri memiliki alasan pribadi. Kemudian di hari berikutnya di sebuah taman, saat itu Chung Seri kembali bercakap dengan Cichen, dan tentunya berharap bila Cichen dapat mengingat kembali siapa dirinya. Di tengah percakapan mereka, Cichen berkata bila suasana di tempat ini terkadang terasa panas dan terkadang juga terasa gerah. Mendengar hal ini, Chung Seri merasa heran. Sosok arwah seharusnya tidak merasakan panas atau dingin. Kemudian Chung Seri memukul kecil Cichen. Kemudian Cichen berkata itu sangat menyakitkan. Maka lagi-lagi di sini Chung Seri merasa heran. Seharusnya arwah tidak lagi merasakan sakit. Kemudian di sini Chung Seri mulai berasumsi ada kemungkinan bila Cichen sebenarnya belum sepenuhnya meninggal. Bisa saja saat ini tubuhnya sedang mengalami koma di suatu tempat. Kemudian Chung Seri menambahkan kecurigaannya, mungkin ini ada kaitannya dengan hantu yang ada di dalam mimpi Cichen. Kemudian di malam harinya, saat itu Chung Seri sepulang kerja, dan rumahnya tampak begitu sepi. Saat itu Chung Seri berniat ke kamar mandi dan meninggalkan pakaiannya di sebuah sofa. Dan tidak lama kemudian, entah apa yang akan dilakukan oleh sosok hantu tersebut. Yang jelas Cichen berhasil untuk menggagalkannya. Seperti di hari sebelumnya, sejauh ini Cichen merasa heran mengapa dirinya seperti memiliki kekuatan untuk menghadapi roh jahat.
Tidak sempat berpikir banyak, tiba-tiba Jung Seri keluar dari kamar mandi dengan keadaan tanpa busana. Melihat Ji-chen yang memergoki dirinya, Jung Seri melempar benda apapun untuk mengusir Ji-chen. Saat itu Ji-chen ketakutan dan pergi keluar sambil menggerutu. Lagian Jung Seri bukanlah wanita tipe dirinya. Karena sejauh ini Ji-chen hanya tertarik dengan seorang wanita dengan ciri-ciri khusus, misalnya bermata lebar, hidung mancung, dan berambut panjang. Namun tetap saja bila ciri-ciri tersebut lebih condong ke ciri-ciri Jung Seri juga. Saat itu Ji-chen juga merasa aneh bila harus mengakui hal ini. Di hari berikutnya saat itu, siang hari di sebuah kafe, tibalah dua orang yang mengatakan dirinya dari salah satu perusahaan. Dirinya berniat untuk menanyakan seseorang bahwa mereka kehilangan salah satu keluarganya. Namun karena pertanyaan yang tidak detail dan terlalu arogan, maka dengan ini baik Jung Seri atau Yuri, sang pemilik kafe, bahkan tidak bisa memahami apa yang mereka maksud, yang padahal mereka bermaksud untuk menanyakan Ji-chen. Akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu. Di hari berikutnya saat itu, Ji-chen sendiri duduk termenung di sebuah taman. Tidak lama kemudian Jung Seri menghampiri Ji-chen dan berusaha untuk menyemangatinya. Kemudian Ji-chen berkata pada Jung Seri, yang bahkan Jung Seri tidak menduga. Saat itu Ji-chen berkata andai saja kita bertemu sebelum dirinya mati, mungkin hal ini akan jauh lebih baik. Dengan kalimat tersebut, bagi Jung Seri, antara baper dan rasa ego menjadi satu. Kemudian di hari berikutnya saat itu di jalanan, Ji-chen kembali berusaha untuk mengingat hari-hari sebelum dirinya meninggal. Namun ternyata hal itu tetap sia-sia saja. Tidak lama kemudian Jung Seri kembali menghampiri dan berusaha untuk menyemangati untuk yang kesekian kalinya. Tidak lama kemudian terdengar derikan sebuah ban mobil. Ternyata suara tersebut terdengar tidak asing dan mengingat dirinya pada sebuah kejadian. Saat itu dirinya hendak menyeberang di sebuah jalan dan tiba-tiba seseorang mengeluarkan jarum suntik yang sudah diisi dengan cairan bius. Kemudian seseorang tersebut mendorong Ji-chen di mana sebuah mobil sedang melintas. Sejak saat itulah Ji-chen mulai kembali mendapat ingatannya meskipun belum sepenuhnya. Sementara di tempat lain di sebuah perusahaan, terlihat dua orang pria yang tak lain Ming-ho, kakak Ji-chen, dan dirinya adalah wakil presiden di perusahaan tersebut. Sedangkan pria ini adalah manajernya. Dari percakapan mereka terlihat jelas bila mereka adalah penyebab kecelakaan yang dialami oleh Ji-chen. Mereka tidak peduli mengorbankan saudaranya sendiri demi sebuah kekuasaan. Tidak lama kemudian tibalah seorang wanita yang bernama Yumi. Dirinya tak lain juga kakaknya Ji-chen. Untuk sejauh ini, Yumi ditugaskan oleh ayahnya agar menyelidiki penyebab kecelakaan Ji-chen. Namun hingga saat ini dirinya belum mendapat bukti ontetik, meskipun kecurigaan sepenuhnya pada Ming-ho, kakaknya sendiri. Kemudian di malam harinya saat itu, Yumi menyendiri, memikirkan bagaimana caranya agar bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Ji-chen. Dan selang beberapa saat kemudian Yumi menoleh ke sana kemari berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan tidak lama kemudian sosok tersebut mendekat dan berkata, "Izinkan aku meminjam ragamu." Sontak saja Yumi menolak. Namun sosok yang menyeramkan tersebut berkata akan mengabulkan semua keinginannya. Berhubung saat ini Yumi ingin menemukan siapa pelaku yang membuat Ji-chen koma, maka di sini Yumi bersedia untuk meminjamkan raganya.
tanpa memikirkan efek resiko ke depannya. Di keesokan harinya, Yumi mulai bertingkah aneh. Terlihat saat itu mendatangi kantor kakak yang paling tua, yaitu Mingho, yang saat itu sedang asik bermain game. Kemudian di sini Yumi tanpa basa-basi berkata bila Mingho adalah pelaku utama yang membuat Ji-chan celaka. Awalnya Mingho menolak, namun Yumi tiba-tiba dengan kekuatannya memegang erat lengan Mingho untuk mengakui semua perbuatannya. Hingga pada akhirnya Mingho pun mengakui bila dirinya memang adalah pelakunya. Kemudian Yumi memberi selembar kertas perjanjian, yakni agar Mingho menyerahkan semua saham perusahaannya pada Yumi. Setelah Yumi pergi, Mingho berkata pada manajernya untuk mencari seseorang yang bisa menghabisi Yumi. Dan singkat cerita, saat itu seseorang mengikuti Yumi dari kejauhan. Sementara Yumi melihat dirinya diikuti, dirinya pun menyelinap ke jalan perumahan dan kemudian. Hal ini terjadi karena dirinya bukan lagi Yumi yang sebelumnya, karena untuk saat ini dirinya sudah dirasuki oleh roh jahat. Sementara di kantor saat itu, manajernya berusaha untuk menghubungi orang-orang suruhannya. Namun tiba-tiba saja nada ponsel tersebut berada pada tangan Yumi, yang artinya orang tersebut sudah diamankan oleh Yumi. Kemudian Yumi meminta penjelasan siapa yang menyuruh bodyguard untuk mengikuti dirinya. Saat itu Mingho mendadak gagap dan justru menyalahkan manajernya. Sementara di tempat yang tidak terlihat, Ji-chan mendengar semua percakapan mereka. Saat itu manajernya juga tidak mau disalahkan karena dirinya hanya disuruh oleh Mingho, dan akhirnya mereka pun bertengkar. Selang beberapa saat, Ji-chan pun berusaha untuk melawan adiknya yang sudah dirasuki oleh roh jahat. Mungkin karena Ji-chan juga bukan dari golongan manusia hingga membuat Yumi melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, kemudian di hari berikutnya, saat itu di sebuah kafe tibalah seorang pria dan meminta agar Jungseri keluar sebentar karena ada seseorang yang ingin bertemu di luar. Tanpa curiga Jungseri keluar dan tiba-tiba saja. Untungnya salah satu roh teman-teman Jungseri melihat kejadian ini dan melaporkan pada teman-teman yang lainnya. Saat itu Ji-chan berusaha untuk mengejarnya, namun sayangnya sang pelaku terlanjur pergi jauh. Akan hal ini mereka tidak kehabisan akal, kemudian mereka melacak ponsel Jungseri untuk menemukan cerita lokasinya. Mereka menemukan Jungseri di suatu tempat dan terlihat Jungseri yang diikat pada sebuah bangku dan tampak sedang diinterogasi oleh Yumi yang saat ini dirasuki oleh roh jahat. Alasan Yumi menyekap Jungseri karena dianggap terlalu ikut campur dalam urusan mereka. Saat itu teman-teman Jungseri berusaha menolongnya, namun sayangnya kekuatan mereka jauh di bawah kekuatan roh jahat yang merasuki Yumi. Tidak lama kemudian Ji-chan datang dan pertarungan terlihat seimbang. Bahkan sempat bisa melepas Jungseri. Sementara teman-teman lainnya berusaha untuk menahan Yumi, namun itu tidak berhasil. Tidak lama kemudian Ji-chan memberi sebuah kotak pada Jungseri, dan ini adalah kotak yang sudah dilengkapi dengan mantra, yang mana bila dibuka semua roh jahat, baik maupun yang tidak, semuanya akan lenyap ditelan masuk ke dalam kotak tersebut termasuk dirinya. Dan ini adalah sebagai perpisahan dengan Jungseri. Menurut Ji-chan ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan Yuri. Kemudian kotak tersebut pun dibuka dan akhirnya semuanya masuk ke dalam kotak tersebut. Semenjak mereka semua hilang, saat itu Jungseri berkata dalam hatinya, mengapa hal ini harus terjadi dan mengapa dirinya harus berpisah dengan teman-temannya hanya dengan cara begitu saja. Kemudian di akhir cerita, seperti biasa Jungseri melakukan pekerjaannya di kafe dan selang beberapa saat kemudian terlihat seseorang masuk ke dalam kafe. Jungseri merasa tidak asing dengan wajah tersebut dan
Ya, benar saja, itu adalah Ji-chen. Namun bukan Ji-chen yang sebelumnya. Ini adalah Ji-chen yang seutuhnya, bukan lagi sebagai roh atau hantu. Di cerita sebelumnya, bila Ji-chen sedang mengalami koma, maka semenjak kejadian itu, Ji-chen dinyatakan telah bangkit dari komanya. Namun yang jadi masalah, saat itu kedatangan Ji-chen ke kafe tersebut bukan untuk menemui Jung Seri, melainkan hanya berniat mengantar produk untuk dipromosikan ke kafe ini. Awalnya Jung Seri merasa senang bisa melihat kembali Ji-chen. Namun Jung Seri tidak menduga bila ternyata saat ini Ji-chen sudah tidak lagi mengenalnya. Jung Seri hanya bisa menatapnya dan berharap bila Ji-chen bisa mengingat semasa dirinya koma, bahwa dirinya pernah sedekat sepasang kekasih. Sedangkan Ji-chen hanya menatap heran dan bingung dengan tingkah Jung Seri. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Buat teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di review film berikutnya.